Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 17, Kucing, Tikus, dan Anjing. Pikiran Harry mendadak kosong saking syoknya. Mereka bertiga berdiri, terpaku ketakutan di bawah jubah gaib. Sisa-sisa terakhir cahaya matahari yang terbenam kemerahan menimpa halaman berumput yang sudah mulai remang-remang. Kemudian di belakang mereka mendengar lolongan liar. Hagrid, Harry bergumam, tanpa memikirkan apa yang dilakukannya. Harry berbalik, tetapi Ron dan Hermione menyambar lengannya. Tidak boleh, kata Ron, yang pucat pasi. Akan makin menyulitkannya kalau mereka tahu kita tadi menengoknya. Napas Hermione pendek-pendek dan tak teratur. Bagaimana mungkin mereka begitu tega? Katanya terisak. Bagaimana mungkin? Ayo kita terus, ajak Ron, yang giginya bergemeletuk. Mereka meneruskan berjalan menuju kastil. Perlahan agar tetap tersembunyi dari bawah jubah gaib, cahaya sore memudar dengan cepat sekarang. Saat mereka tiba di halaman terbuka, kegelapan telah menyelimuti mereka. Scabbers, diam dong, desis Ron, menekankan tangan ke dalamnya. Tikusnya meronta-ronta liar sekali. Ron mendadak berhenti, berusaha menjejelkan Scabbers lebih dalam ke dalam sakunya. Kenapa sih kau, tikus tolol? Diam. Oh, dia menggigitku. Ron, diam. Bisik Hermione tegang. Fudge bisa tiba di sini sebentar lagi. Dia tak mau diam. Scabbers tampak sangat ketakutan. Dia meronta sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari pegangan Ron. Kenapa sih dia? Tetapi Harry baru saja melihat, mengendap-endap ke arah mereka. Tubuhnya merapat ke tanah. Mata kuningnya berkilau mengerikan dalam kegelapan. Crookshank! Apakah kucing itu bisa melihat mereka? Atau hanya mengikuti cicitan Scabbers? Harry tak tahu. Crookshank, Hermione mendesah. Jangan! Pergi sana! Crookshank, pergi! Tetapi kucing itu semakin dekat. Scabbers, jangan! Terlambat. Tikus itu berhasil meloloskan diri dari cengkeraman jari-jari Ron. Jatuh ke tanah dan kabur. Crookshank melompat mengejarnya. Dan sebelum Harry atau Hermione bisa mencegahnya, Ron sudah keluar dari jubah gaib dan berlari ke dalam kegelapan. Ron, ratap Hermione. Dia dan Harry saling pandang, kemudian berlari mengejar Ron. Sulit berlari cepat di bawah jubah gaib, maka mereka menurunkannya dan jubah itu berkibar di belakang mereka seperti bendera. Mereka bisa mendengar derap kaki Ron di depan. Dan teriakan-teriakannya mengusir Crookshank. Minggir, jauh-jauh dari dia. Scabbers, sini. Terdengar bunyi debam. Kena, minggir. Kucing kau, kucing bau. Harry dan Hermione nyaris jatuh menabrak Ron. Mereka berhenti tepat di depannya. Dia tertelungkup di tanah. Tetapi Scabbers sudah berada di sakunya lagi. Kedua tangannya memegangi gundukan yang gemetar itu. Ron, ayo kembali ke bawah jubah. Hermione tersengat. Dumbledore, Pak Menteri, mereka sebentar lagi tiba di sini. Tetapi sebelum mereka bisa menutupi tubuh mereka lagi, sebelum mereka bahkan bisa menarik nafas, mereka mendengar entakan kaki besar binatang. Ada yang berlari mendekati mereka dari dalam kegelapan. Anjing besar hitam pekat, bermata pucat. Harry menjangkau tongkatnya, tetapi terlambat. Si anjing melompat tinggi dan kaki depannya menghantam dada Harry. Harry jatuh terjengkang ditimpa gundukan bulu. Dia bisa merasakan nafasnya yang panas. Melihat gigi-giginya yang sepanjang 2,5 senti. Tetapi dorongan kekuatan lompatannya membuat si anjing terguling dari tubuhnya. Dengan perasaan melayang, seakan busuknya patah. Harry berusaha bangun. Dia bisa mendengar si anjing menggeram ketika dia berputar. Siap menyerang lagi. Ron sudah berdiri ketika anjing itu melompati lagi ke arah mereka. Dia mendorong Harry minggir, sehingga moncong si anjing malah mencaplok lengan Ron yang terjulur. Harry menerjangnya dan berhasil mencabut segenggam bulunya. Tetapi anjing itu menyeret Ron dengan mudah seakan Ron cuma boneka kain saja. Kemudian, entah dari mana datangnya, ada yang memukul muka Harry keras sekali dan dia jatuh lagi. Didengarnya Hermione menjerit kesakitan dan terjatuh juga. Harry meraba-raba mencari tongkatnya, mengejap-ngejap mengeluarkan darah dari matanya. Lumos, bisiknya.
Cahaya tongkat memperlihatkan batang pohon besar. Rupanya mereka telah mengejar Skabet sampai ke dekat dedalu perkasa. Dan dahan-dahan pohon itu berderak-derak seakan kena tiupan angin kencang, menghantam ke sana kemari, mencegah mereka agar tidak datang semakin dekat. Dan di pangkal batang pohon itu tampak si anjing menyeret Ron ke dalam lubang besar di antara akar-akarnya. Ron memberontak sekuat tenaga, tetapi kepala dan dadanya terseret menghilang dari pandangan. "Ron!" Harry berteriak, berusaha mengikuti. Tapi ada dahan besar memukulnya kuat-kuat dan dia terlempar ke belakang lagi. Yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah satu kaki Ron yang dikaitkannya di akar pohon dalam usahanya menghentikan si anjing menariknya lebih jauh ke dalam tanah. Kemudian terdengar derak mengerikan seperti letusan senapan. Kaki Ron patah, dan detik berikutnya kakinya pun telah menghilang dari pandangan. "Harry, kita harus cari bantuan." "Tidak, anjing itu cukup besar untuk memakannya. Kita tak punya waktu. Kita tak mungkin bisa masuk tanpa bantuan." Ada dahan lain yang menyapu ke bawah menghantam mereka. Ranting-rantingnya mengepal seperti buku-buku jari. "Kalau anjing itu bisa masuk, kita juga bisa," kata Harry tersengal, melesat ke sana kemari, berusaha mencari terobosan di antara dahan-dahan yang memukul-mukul galak. Tetapi dia tak bisa mendekat sesenti pun ke akar pohon itu tanpa melewati batas pukul dahan-dahannya. "Oh, tolong, tolong!" Hermione berbisik panik, melonjak-lonjak, bingung di tempatnya berdiri. "Tolonglah!" Crookshanks melesat ke depan. Dia menyelinap di antara dahan-dahan dan menyerangnya seperti ular dan meletakkan kaki depannya pada tonjolan di dahan. Mendadak seakan berubah jadi marmer. Pohon itu berhenti bergerak. Tak sehelai daun pun bergoyang atau bergetar. "Crookshanks!" Hermione berbisik bingung. Sekarang dia mencengkeram lengan Harry keras sekali, sampai sakit. Bagaimana dia bisa tahu? Dia berteman dengan anjing itu, kata Harry muram. "Aku pernah melihat mereka bersama-sama. Ayolah, dan keluarkan tongkatmu." Dalam sekejap mereka sudah tiba di pohon, tetapi sebelum mereka mencapai lubang di antara akarnya, telah meluncur masuk seraya mengentakkan ekor sikat botolnya. Harry menyusulnya. Dia merangkak maju dengan kepala lebih dulu dan meluncur menuruni tebing tanah landai ke dasar terowongan yang sangat rendah. Crookshanks sudah agak jauh di depan. Matanya berkilau terkena cahaya dari tongkat Harry. Sesaat kemudian, Hermione meluncur turun di sebelahnya. "Di mana, Ron?" Dia berbisik ketakutan. "Ke arah sini," kata Harry, membungkuk rendah, mengikuti Crookshanks. "Di mana terowongan ini berakhir?" tanya Hermione terengah di belakangnya. "Aku tak tahu. Ada gambarnya sih di peta perampok. Tapi Fred dan George bilang tak ada yang pernah masuk ke dalamnya. Gambarnya sampai ke tepi peta. Tapi kelihatannya berakhir di Hogsmeade." Mereka bergerak secepat mereka bisa, membungkuk sampai tubuh keduanya nyaris terlipat dua. Di depan mereka, ekor Crookshanks naik turun, hilang-hilang timbul. Terowongan itu panjang. Paling tidak rasanya sepanjang terowongan yang menuju Honeydukes. Yang bisa dipikirkan Harry hanyalah Ron dan apa yang mungkin sedang dilakukan anjing raksasa itu kepadanya. Harry tersengal, dadanya terasa sakit saat dia menarik napas, berlari sambil membungkuk. Dan kemudian terowongan itu mulai menanjak, saat kemudian berbelok, dan Crookshanks lenyap. Sebagai gantinya, Harry bisa melihat sepetak cahaya dari lubang kecil. Harry dan Hermione berhenti, tersengal kehabisan nafas. Merayap maju. Keduanya mengangkat tongkat untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Rupanya ruangan yang sangat berantakan dan berdebu. Kertas dindingnya mengelupas. Lantainya penuh bercak noda. Semua perabotnya hancur, seakan ada yang memukulinya. Semua jendela ditutup papan. Harry mengerling Hermione yang tampak sangat ketakutan tapi mengangguk. Harry mengangkat dirinya keluar dari lubang, memandang berkeliling. Ruangan itu kosong, tapi pintu di sebelah kamarnya terbuka, menuju lorong remang-remang. Hermione mendadak mencengkeram Harry lagi. Matanya yang terbelalak liar memandang jendela-jendela yang tertutup papan. "Harry," dia berbisik.
Kurasa kita berada di Sri Kingsak. Hari memandang berkeliling. Pandangannya jatuh ke kursi kayu di dekatnya. Potongan-potongan besar sudah lepas dari kursi itu. Salah satu kakinya bahkan patah total. Hantu tidak melakukan ini, katanya lambat-lambat. Saat itu terdengar derak dari atas. Ada yang bergerak di atas. Keduanya mendongak. Cengkeraman Hermione pada lengannya begitu kencang, sampai jari-jari Harry terasa kebas hilang rasa. Dia mengangkat alis ke arah Hermione. Hermione mengangguk lagi dan melepas cengkeramannya. Sepelan mungkin mereka merayap menuju lorong dan menaiki tangga yang sudah rusak. Segalanya dilapisi debu tebal, kecuali lantainya. Di lantai tampak jalur lebar bekas sesuatu yang diseret ke atas. Mereka tiba di bordes gelap. Mereka berbisik bersamaan, dan cahaya di ujung tongkat mereka padam. Hanya satu pintu yang sedikit terbuka. Selagi merayap mendekati pintu itu, mereka mendengar gerakan-gerakan dari baliknya. Erangan pelan, dan kemudian dengkul kucing yang dalam dan keras. Mereka bertukar pandangan terakhir, anggukan terakhir. Dengan tongkat terpegang erat di depannya, Harry menendang pintu sampai terbuka lebar. Roxanne mendekam di atas tempat tidur besar dan megah dengan kelambu berdebu, mendengkur keras ketika melihat mereka. Di lantai di sebelah tempat tidur itu, Ron mencengkeram kakinya yang mencuat dalam posisi aneh. Harry dan Hermione berlari mendekatinya. Ron, kau tak apa-apa? Di mana anjingnya? Bukan anjing, Ron meratap. Giginya menggertak menahan sakit. Harry, ini jebakan. Apa? Dia anjingnya. Dia animagus. Ron menatap melewati bahu Harry. Harry berputar. Dengan bunyi keras, laki-laki dalam keromangan menutup pintu di belakang mereka. Rambut yang kotor aut-autan menggantung sampai ke sikunya. Kalau tak ada mata yang berkilau dari dalam rongganya yang dalam dan gelap, dia bisa dikira mayat. Kulitnya yang pucat tertarik begitu ketat di atas tulang wajahnya, sehingga tampak seperti tengkorak. Dia menyeringat sehingga tampaklah gigi-giginya yang kuning. Laki-laki itu Sirius Black. Expelliarmus, katanya Paraun, mengacungkan tongkat Ron ke arah mereka. Tongkat Harry dan Hermione meluncur ke atas terlepas dari tangan mereka, dan Black menangkapnya. Kemudian dia maju selangkah, matanya tertancap pada Harry. Aku sudah menduga kau akan datang menolong temanmu, katanya Paraun. Suaranya terdengar seperti sudah lama tak digunakan. Ayahmu akan melakukan hal yang sama kepadaku. Kau pemberani, tidak lari mengadu kepada guru. Aku berterima kasih. Ini akan membuat segalanya lebih mudah. Celaan terhadap ayahnya bergaung di telinga Harry seakan Black meneriakannya. Kebencian menggelegak membuncah di dada Harry, tak meninggalkan tempat untuk rasa takut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia berharap tongkatnya berada kembali dalam genggamannya. Bukan untuk mempertahankan diri, melainkan untuk menyerang, untuk membunuh, tanpa menyadari apa yang dilakukannya. Harry maju, tetapi ada gerakan mendadak di kanan kirinya, dan dua pasang tangan menyambar dan menahannya. Jangan, Harry, Hermione mendesah dalam bisikan panik. Tapi Ron bicara kepada Black. Jika kau mau membunuh Harry, kau harus membunuh kami juga, katanya garang. Meskipun upayanya untuk berdiri membuatnya bertambah pucat, dan dia agak terhuyung ketika berbicara. Sesuatu melintas di mata cekung Black. Berbaringlah, katanya pelan kepada Ron. Nanti kakimu bertambah parah. Apakah kau mendengarku, kata Ron lemah. Meskipun dia bergayut, menahan sakit pada Harry agar tetap bisa berdiri, kau harus membunuh kami bertiga. Hanya akan ada satu pembunuhan malam ini, kata Black, dan seringannya bertambah lebar. Kenapa begitu? Bentak Harry, berusaha membebaskan diri dari pegangan Ron dan Hermione. Terakhir kali melakukan pembunuhan, kau tidak peduli kan? Kau tak peduli membunuh semua magel itu untuk bisa menyerang Pettigrew. Apa yang terjadi? Kau jadi lembek di Azkaban. Harry, Hermione merengek. Diamlah. Dia membunuh ibu dan ayahku. Harry meraung. Dan dengan sekuat tenaga dia berhasil lepas dari Hermione dan Ron dan menerjang Black. Dia telah melupakan soal sihir.
Dia lupa bahwa dia kecil dan kurus dan baru berusia 13 tahun. Sementara Black jangkung, laki-laki dewasa, yang Hari tahu hanyalah dia ingin melukai Black separah mungkin dan dia tak peduli jika untuk itu dia sendiri juga harus luka parah. Mungkin saking syoknya melihat Hari bertindak sebodoh itu, Black tidak mengangkat tongkatnya pada waktunya. Salah satu tangan Hari mencengkeram pergelangan tangan Black dan diam tak bergerak, menjauhkan ujung-ujung tongkat darinya. Buku-buku jari tangan Hari yang satu lagi menghantam sisi kepala Black, dan mereka berdua jatuh ke belakang menabrak dinding. Hermione menjerit, Ron berteriak. Ada kilat menyilaukan ketika tongkat-tongkat di tangan Black meluncurkan semburan bunga api yang cuma beberapa senti saja dari wajah Hari. Hari merasakan lengan kurus di bawah cengkeramannya memberontak kuat-kuat. Tetapi Hari bertahan. Sementara tangan satunya memukul-mukul bagian mana saja tubuh Black yang bisa dicapainya. Tetapi tangan Black yang bebas dengan menemukan leher Hari. Jangan, dia mendesis. Aku sudah menunggu terlalu lama. Jari-jarinya mencengkeram. Hari tersedak. Kacamatanya miring. Kemudian mendadak dilihatnya kaki Hermione menyapu. Black melepas Hari sambil menggerutu kesakitan. Ron telah melempar dirinya ke tangan Black yang memegang tongkat dan Hari mendengar bunyi berkelontangan. Hari berkutat melepaskan diri dari tumpukan tubuh-tubuh yang malang melintang itu dan melihat tongkatnya sendiri berguling di lantai. Dia melempar diri ke depan untuk menangkapnya. Tapi, Crookshanks telah menggabungkan diri dalam kehebohan ini. Sepanjang kaki depannya tertancap dalam di lengan Hari. Hari berhasil melontarkannya. Namun Crookshanks sekarang berlari ke arah tongkat Hari. Jangan! Teriak Hari, menendang Crookshanks, membuat kucing itu melompat ke tepi. Mendesis-desis, Hari menyambar tongkatnya dan berbalik. Minggir! Teriaknya kepada Ron dan Hermione. Mereka tak perlu disuruh 2 kali. Hermione tersengal kehabisan napas. Bibirnya berdarah, terhuyung ke tepi. Sambil menyambar tongkatnya sendiri dan tongkat Ron merangkak ke tempat tidur dan roboh di atasnya. Terengah-engah. Wajahnya yang putih pucat sekarang bersemu kehijauan. Kedua tangannya mencengkeram kakinya yang patah. Black terlentang di depan dinding. Dadanya yang kurus naik turun cepat ketika dia melihat Hari pelan-pelan berjalan mendekat. Tongkatnya mengacung tepat ke jantung Black. Mau membunuhku, Hari? Dia berbisik. Hari berhenti tepat di depannya. Tongkatnya masih tertuju ke dada Black. Menunduk memandangnya. Mata kiri Black lebam kehitaman dan hidungnya berdarah. Kau membunuh orang tuaku, kata Hari. Suaranya agak bergetar. Tetapi tangan yang memegang tongkatnya mantap. Black memandangnya dengan mata yang cekung. Aku tidak menyangkanya, katanya pelan. Tetapi jika kau tahu seluruh ceritanya, Hari mengulangi. Dentum-dentum kemarahan memenuhi telinganya. Kau menjual mereka kepada Voldemort. Cuma itu yang aku perlu tahu. Kau harus mendengarkan aku, kata Black. Dan ada nada mendesak dalam suaranya sekarang. Kau akan menyesal jika tidak. Kau tak mengerti. Aku mengerti lebih banyak daripada yang kau kira, kata Hari. Dan suaranya semakin bergetar. Kau tak pernah mendengarnya kan, ibuku, mencoba mencegah Voldemort membunuhku. Kau yang menyebabkannya. Sebelum keduanya bisa mengucapkan sepatah kata lagi, sesuatu berwarna jingga melesat melewati Hari. Crookshanks melompat ke atas dada Black dan mendekam di sana, tepat di atas jantung Black. Black mengejap dan memandang kucing itu. Turun, gumamnya, berusaha mendorong Crookshanks dari dadanya. Tetapi Crookshanks mencengkeramkan kuku-kukunya ke jubah Black dan tak mau bergerak. Dia menolehkan wajahnya yang jelek dan gepeng kepada Hari dan mendongak menatapnya dengan matanya yang kuning besar. Di sebelah kanannya, Hermione mengisak parau. Hari menunduk menatap Black dan Crookshanks.
semakin erat menggenggam tongkatnya. Jadi apa salahnya kalau dia membunuh kucing itu juga? Kucing itu bersekutu dengan Blag. Kalau dia siap mati, berusaha melindungi Blag, itu bukan urusan Hari. Kalau Blag berusaha menyelamatkannya, itu hanya membuktikan bahwa dia lebih memedulikan kucing itu daripada orang tua Hari. Hari mengangkat tongkatnya. Sekaranglah saat membalas kematian ibu dan ayahnya. Dia harus membunuh Blag. Ini kesempatannya. Detik demi detik berlalu, dan Hari masih saja berdiri membeku. Dengan tongkat terangkat, Blag menatapnya, dengan Crookshank di atas dadanya. Napas Ron yang tersengal terdengar. Tak jauh dari tempat tidur, Hermione diam tak bersuara. Dan kemudian terdengar bunyi lain. Langkah-langkah teredam melintasi lantai, ada yang bergerak di bawah. "Kami di atas sini," Hermione mendadak berteriak. "Kami di atas sini, Sirius Black, cepat!" Black membuat gerakan mendadak yang nyaris membuat Crookshank terlempar. Hari mengejang memegang tongkatnya. "Lakukan sekarang," kata suara dalam kepalanya. Tapi langkah-langkah itu menggemuruh menaiki tangga dan Hari tetap saja belum melakukannya. Pintu berdebam terbuka diiringi semburan bunga api merah dan Hari berputar tepat ketika Profesor Lupin menyerbu masuk ke dalam ruangan. Wajahnya pucat tak berdarah. Tongkatnya terangkat siap. Matanya sekilas menatap Ron dan terbaring di lantai. Menatap Hermione yang gemetar, ketakutan di dekat pintu. Menatap Hari yang berdiri dengan tongkat teracung di atas Blag. Dan kemudian menatap Blag sendiri, yang rebah dan berdarah di kaki Hari. "Expelliarmus!" Lupin berteriak. Sekali lagi tongkat Hari melayang lepas dari tangannya. Begitu juga kedua tongkat lainnya yang dipegang Hermione. Lupin menangkap ketiganya dengan tangkas. Kemudian berjalan masuk. Menatap Blag. Dengan Crookshank yang masih mendekam di atas dada melindunginya. Hari berdiri di sana. Mendadak merasa hampa. Dia tidak melakukannya. Nyalinya tak cukup kuat. Blag akan diserahkan kembali kepada para Dementor. Kemudian Lupin bicara. Dengan suara yang ganjil. Suara yang bergetar menahan emosi. "Di manakah dia, Sirius?" Hari dengan cepat memandang Lupin. Dia tak mengerti apa yang dimaksud Lupin. Siapa yang dibicarakan Lupin? Dia menoleh kembali memandang Blag. Wajah Blag tanpa ekspresi. Selama beberapa detik dia sama sekali tak bergerak. Kemudian, dengan sangat perlahan, dia mengangkat tangannya yang kosong dan menunjuk lurus-lurus ke arah Ron. Tercengang Hari mengerling Ron, yang tampak bingung. "Tapi kalau begitu," Lupin bergumam, menatap Blag tajam-tajam seakan berusaha membaca pikirannya. Kenapa selama ini dia tak memperlihatkan diri? Kecuali, mata Lupin tiba-tiba melebar, seakan dia melihat sesuatu melampau Blag. Sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kecuali dialah orangnya. Kecuali kalian berdua bertukar tempat, tanpa memberitahu aku. Sangat perlahan matanya yang cekung tak pernah meninggalkan wajah Lupin. Blag mengangguk. Profesor Lupin Hari menyela dengan keras. "Apa yang..." Tapi dia tak pernah menyelesaikan pertanyaannya. Karena yang dilihatnya membuat kata-katanya macet tersumbat di kerongkongannya. Lupin menurunkan tongkatnya. Saat berikutnya dia telah berjalan mendatangi Blag. Menyambar tangannya. Menarik berdiri sehingga Crookshank terjatuh ke lantai. Dan memeluknya seperti memeluk kakaknya sendiri. Hati Hari mencelos. "Aku tak percaya," teriak Hermione. Lupin melepas Blag dan menoleh kepada Hermione. Hermione sudah bangkit dari lantai dan menunjuk Lupin. Matanya liar. Anda? Hermione, Anda dan dia?" "Hermione, tenanglah. Saya tidak mengatakan kepada siapapun," jerit Hermione. "Selama ini saya melindungi Anda." "Hermione, tolong dengarkan aku," teriak Lupin. "Aku bisa menjelaskan." Hari bisa merasakan tubuhnya gemetar. Bukan karena ketakutan, melainkan karena gelombang baru kemarahan. "Saya mempercayai Anda," dia berteriak pada Lupin. Suaranya bergetar di luar kendali. "Dan selama ini Anda ternyata temannya." "Kau keliru," kata Lupin. "Selama 12 tahun ini aku bukan teman Sirius. Tapi sekarang aku temannya. Biar ku jelaskan." "Tidak," jerit Hermione. "Hari, jangan percaya dia.
Dia telah membantu Black memasuki kastil. Dia juga menginginkan kau mati. Dia manusia serigala. Keheningan yang menyusul serasa berdering. Mata semua orang sekarang tertuju kepada Lupin, yang tampak luar biasa tenang. Meskipun agak pucat. Tidak seperti standarmu yang biasa, Hermione, katanya. Hanya betul 1 dari 3. Sayang sekali. Aku tidak membantu Sirius memasuki kastil dan aku jelas tidak menginginkan Harry mati. Ada ekspresi ganjil melintas di wajahnya. Tetapi aku tidak akan membantah bahwa aku manusia serigala. Ron berusaha sekuat tenaga untuk bangkit lagi, tetapi terjatuh kembali sambil merintih kesakitan. Lupin bergerak ke arahnya, tampak cemas. Tetapi Ron membentak tersengal. "Jangan dekat-dekat aku, manusia serigala!" Lupin langsung berhenti. Kemudian dia memaksakan diri menoleh kepada Hermione dan bertanya, "Sudah berapa lama kau tahu?" "Lama sekali," bisik Hermione. "Sejak saya menulis karangan tugas dari Profesor Snape." "Dia akan senang sekali," kata Lupin dingin. "Dia menyuruh kalian membuat karangan itu, berharap akan ada yang menyadari apa makna gejala-gejala yang kualami. Pernahkah kau mengecek peta bulan dan menyadari bahwa aku selalu sakit pada malam bulan purnama? Atau apakah kau menyadari bahwa Bogart berubah menjadi bulan saat melihatku?" "Dua-duanya," kata Hermione pelan. Lupin memaksakan tawa. "Untuk anak seumurmu, kau penyihir terpandai yang pernah kutemui, Hermione." "Tidak," Hermione berbisik. "Kalau saya lebih pandai sedikit, seharusnya saya memberitahu semua orang Anda ini sebetulnya apa. Tapi mereka sudah tahu," kata Lupin. "Paling tidak para guru tahu. Dumbledore mempekerjakan Anda padahal dia tahu Anda manusia serigala," tanya Ron kaget. "Apa dia gila?" "Beberapa dari para guru juga beranggapan begitu," kata Lupin. "Dia harus bekerja keras meyakinkan beberapa guru bahwa aku bisa dipercaya. Dan dia keliru." Harry berteriak, "Anda selama ini telah membantunya." Dia menunjuk ke arah Black, yang telah berjalan ke tempat tidur dan duduk di atasnya. Wajahnya tersembunyi di balik satu tangannya yang gemetar. Roxhax lompat ke sebelahnya dan naik ke pangkuannya, mendengkur. Ron beringsut menjauhi keduanya, menyeret kakinya. "Aku tidak membantu Sirius," kata Lupin. "Kalau kalian memberiku kesempatan, aku akan menjelaskan ini." Dia memisahkan tongkat-tongkat Harry, Ron, dan Hermione, dan melemparkan masing-masing ke pemiliknya. Harry menangkap tongkatnya, terperangah. "Nah," kata Lupin, menyelipkan tongkatnya sendiri ke balik ikat pinggangnya. "Kalian bersenjata, kami tidak. Sekarang, maukah kalian mendengarkan?" Harry tak tahu harus bagaimana, apakah ini jebakan. "Kalau Anda tidak membantunya," katanya dengan pandangan marah kepada Black, "bagaimana Anda tahu dia ada di sini?" "Dari peta," kata Lupin. "Peta perampok. Aku sedang di kantorku mengamatinya." "Anda tahu bagaimana menggunakannya?" tanya Harry curiga. "Tentu saja aku tahu bagaimana menggunakannya," kata Lupin. Lambaikan tangannya dengan tak sabar. "Aku ikut membuatnya. Aku Moni, itulah julukan yang diberikan sahabat-sahabatku waktu aku masih sekolah. Anda ikut membu. Yang paling penting adalah aku sedang mengamati dengan cermat sore ini. Karena aku menduga bahwa kau, Ron, dan Hermione mungkin akan mencoba menyelinap keluar dari kastil untuk mengunjungi Hagrid sebelum hipogrifnya dipenggal. Dan aku, benar kan?" Lupin kini berjalan hilir mudik, memandang mereka. Debu mengepul di kakinya. "Kau boleh saja memakai jubah gaib ayahmu, Harry. Bagaimana Anda bisa tahu tentang jubah itu?" "Sudah sering sekali aku melihat James menghilang di bawah jubah itu," kata Lupin. Melambaikan tangannya dengan tak sabar lagi. "Masalahnya adalah, meskipun kalian memakai jubah gaib, kalian tetap muncul di peta perampok. Aku melihat kalian menyeberangi halaman dan masuki pondok Hagrid. 20 menit kemudian kalian meninggalkan Hagrid dan berjalan kembali ke kastil. Tetapi saat itu ada orang lain yang menemani kalian." "Apa?" tanya Harry. "Tidak ada yang menemani kami." "Aku tak mempercayai mataku," kata Lupin. Masih berjalan hilir mudik dan mengabaikan interupsi Harry. "Kupikir peta itu mestinya tidak beres. Mana mungkin dia bisa berada bersama kalian." "Tak ada orang lain bersama kami," bentak Harry. "Dan kemudian aku melihat bintik lain bergerak cepat ke arah kalian.
berlabel Sirius Black. Aku melihatnya bertabrakan denganmu. Aku melihat ketika dia menyeret dua di antara kalian ke Dedalu Perkasa. Seorang di antara kami, kata Ron berang. Tidak, Ron, kata Lupin. Dua dari kalian. Dia sudah berhenti mondar-mandir, matanya bergerak menatap Ron. Bolehkah aku melihat tikusmu? Katanya tenang. Apa? Kata Ron. Apa urusan Scabbers dengan semua ini? Segalanya, kata Lupin. Bolehkah aku melihatnya? Ron sangsi. Kemudian masukkan tangan ke dalam jubahnya. Scabbers muncul. Meronta-ronta liar. Ron harus menyambar ekornya yang panjang dan gundul untuk mencegahnya kabur. Rorschach berdiri di atas pangkuan Black dan mendesis-desis pelan. Lupin mendekat ke arah Ron. Dia menahan napas ketika memandang Scabbers lekat-lekat. Apa? Kata Ron lagi. Memegangi Scabbers ke dekat tubuhnya. Tampak ketakutan. Apa urusan tikusku dengan semua ini? Itu bukan tikus. Mendadak Sirius Black berkata parau. Apa maksudmu? Tentu saja dia tikus. Bukan. Dia bukan tikus, kata Lupin pelan. Dia penyihir. Animagus, kata Black. Yang bernama Peter Pettigrew. Bab 18. Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs. Perlu beberapa detik untuk mencerna pernyataan yang tak masuk akal ini. Kemudian Ron menyuarakan apa yang ada dalam pikiran Harry. Kalian berdua sinting. Tak masuk akal, kata Hermione lemah. Peter Pettigrew sudah meninggal, kata Harry. Dia membunuhnya 12 tahun yang lalu. Harry menunjuk Black, yang wajahnya berkeriut mengejang. Mauku begitu, Black menggeram. Gigi-giginya yang kuning menyeringai. Tetapi si kecil Peter Pettigrew mengungguliku. Meskipun demikian, kali ini tidak akan terulang lagi. Dan Rorschach terlempar ke lantai ketika Black menerkam Scabbers. Ron memaki kesakitan ketika kakinya yang patah tertimpa tubuh Black. Sirius, jangan! Lupin berteriak. Seraya menerjang ke depan dan menarik Black. Tunggu, kau tak bisa melakukannya begitu saja. Mereka perlu mengerti, kita harus menjelaskan. Kita bisa menjelaskan sesudahnya. Geram Black. Berusaha melepaskan diri dari Lupin. Satu tangannya masih menggapai-gapai udara berusaha menjangkau Scabbers. Yang menjerit-jerit seperti anak babi. Mencakar-cakar muka dan leher Ron dalam usahanya meloloskan diri. Mereka berhak mengetahui segalanya. Lupin tersengal. Masih berusaha menahan Black. Selama ini dia menjadi binatang peliharaan Ron. Ada bagian-bagian yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Dan Harry, kau harus membeberkan kejadian yang sebenarnya kepada Harry. Sirius. Black berhenti memberontak. Meskipun matanya yang cekung masih tertancap pada Scabbers. Yang tercengkeram erat di tangan Ron yang berdarah-darah kena cakaran dan gigitannya. Baiklah, kata Black tanpa melepas pandangannya dari tikus itu. Ceritakan kepada mereka, terserah padamu, asal cepat, Remus. Aku ingin melakukan pembunuhan yang selama ini dituduhkan kepadaku dan membuatku dipenjara. Kalian berdua gila, kata Ron gemetar, memandang Harry dan Hermione minta dukungan. Aku sudah cukup mendengar semua ini, aku mau pergi. Dia berusaha bangun bertumpu pada kakinya yang sehat. Tetapi Lupin mengangkat tongkatnya lagi, mengarahkannya kepada Scabbers. Kau akan mendengarkan aku, Ron, katanya tenang. Pegangi saja Peter erat-erat sementara kau mendengarkan. Dia bukan Peter, dia Scabbers, teriak Ron, berusaha menjejalkan kembali tikus itu ke dalam saku depannya. Tetapi Scabbers meronta terlalu keras. Ron terhuyung nyaris jatuh, dan Harry mendorongnya kembali ke tempat tidur. Kemudian tanpa mengacukan Black, Harry menoleh kepada Lupin. Ada saksi-saksi yang melihat Pettigrew mati, katanya. Orang-orang satu jalanan penuh. Mereka tidak melihat apa yang mereka pikir mereka lihat, kata Black galak. Masih mengawasi Scabbers yang meronta-ronta di tangan Ron. Semua orang mengira Sirius membunuh Peter, kata Lupin, mengangguk. Aku sendiri tadinya mengira begitu, sampai aku melihat peta malam ini, karena peta perampok tak pernah berbohong. Peter masih hidup, Ron sedang memeganginya. Harry menunduk memandang Ron, dan ketika mata mereka bertatapan, mereka berdua sama-sama sepakat. Black dan Lupin sudah sinting.
Cerita mereka sama sekali tak masuk akal. Bagaimana mungkin Scabes itu Peter Pettigrew? Rupanya Azkaban akhirnya membuat Black kehilangan akal sehatnya. Tapi kenapa Lupin mau saja bersandiwara bersamanya? Kemudian Hermione berbicara. Dengan suara gemetar yang dipaksakan agar tenang, seakan berusaha memaksa Profesor Lupin agar bicara masuk akal. Tetapi Profesor Lupin, Scabes tak mungkin Peter Pettigrew. Mana bisa, Anda tahu itu tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kata Lupin kalem, seakan mereka di dalam kelas. Dan Hermione baru saja menemukan masalah dalam percobaan mereka dengan Grindylow. Karena orang akan tahu Peter Pettigrew animagus. Kami belajar animagi dengan Profesor McGonagall, dan saya membacanya ketika membuat PR. Kementerian Sihir memantau dan mencatat para penyihir yang bisa berubah menjadi binatang. Ada daftarnya yang menjelaskan menjadi binatang apa mereka, bagaimana ciri-cirinya, dan macam-macam lagi. Dan waktu mencari keterangan tentang Profesor McGonagall, saya baca hanya ada 7 animagi dalam abad ini. Dan nama Pettigrew tidak ada dalam daftar itu. Dalam hati Harry baru saja mengagumi kerja keras Hermione dalam mengerjakan PR. Ketika Lupin tertawa. Betul lagi Hermione, katanya. Tetapi Kementerian Sihir tak pernah tahu bahwa ada 3 animagi tak terdaftar yang dulu berkeliaran di Hogwarts. Kalau kau mau cerita kepada mereka, ayo cepat, Remus geram belak. Yang masih mengawasi segala upaya putus asa Scabes. Aku sudah menunggu selama 12 tahun, aku tak mau menunggu lebih lama lagi. Baiklah, tapi kau harus membantuku Sirius, kata Lupin. Aku hanya tahu bagaimana mulainya. Lupin berhenti. Terdengar bunyi keras di belakang mereka. Pintu kamar terbuka sendiri. Mereka berlima menatapnya. Kemudian Lupin berjalan mendekati pintu dan melongok ke bordes. Tak ada orang. Tempat ini ada hantunya, kata Ron. Tidak ada, kata Lupin. Masih memandang pintu dengan bingung. Shrieking Shack tak pernah berhantu. Jeritan-jeritan dan lolongan-lolongan yang biasa didengar penduduk itu adalah jeritan dan lolonganku. Dia menyibakkan rambutnya yang beruban dari matanya. Berpikir sejenak, kemudian berkata, dari sinilah segalanya berawal. Saat aku berubah menjadi manusia serigala, semua ini tak akan terjadi kalau aku tidak sampai tergigit. Dan kalau aku tidak begitu tolol. Dia tampak waras dan lelah. Ron mau menyelah. Tetapi Hermione berkata, "Shh." Dia menatap Lupin dengan amat sungguh-sungguh. Aku masih kecil sekali ketika aku digigit. Orang tuaku mencoba segalanya, tapi waktu itu belum ada obatnya. Ramuan yang selama ini dibuat Profesor Snape untukku adalah penemuan baru. Ramuan itu membuatku aman, asal aku meminumnya seminggu sebelum malam purnama. Pikiranku tetap pikiran manusia selama aku berubah menjadi manusia serigala. Aku bisa berbaring melingkar di kantorku. Serigala yang sama sekali tak berbahaya. Menunggu saatnya bulan memudar lagi. Sebelum ramuan kutukan serigala ditemukan, sekali sebulan aku menjadi monster mengerikan. Rasanya tak mungkin aku akan bisa masuk Hogwarts. Para orang tua pasti tak mau anaknya bergaul denganku. Tetapi kemudian Dumbledore menjadi kepala sekolah, dan dia bersimpati kepadaku. Dia mengatakan, asal kami berhati-hati, tak ada alasan aku tak bisa sekolah. Lupin menghela napas dan memandang Harry lurus-lurus. Aku pernah mengatakan padamu, beberapa bulan yang lalu, bahwa Dedalu Perkasa ditanam pada tahun aku masuk Hogwarts. Yang benar adalah pohon itu ditanam karena aku masuk Hogwarts, rumah ini. Lupin memandang ke sekitarnya dengan muram. Terowongan yang menuju ke sini semuanya dibangun untuk kugunakan. Sekali sebulan, aku diselundupkan dari dalam kastil, dibawa ke tempat ini, untuk bertransformasi menjadi manusia serigala. Pohon itu ditanam di mulut gua untuk mencegah jangan sampai ada orang bertemu denganku selagi aku berubah jadi serigala. Harry tak bisa menerka kemana arah cerita ini, tapi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Satu-satunya suara lain selain suara Lupin adalah cicit ketakutan Scabes. Transformasiku di masa itu sangat mengerikan. Menyakitkan sekali berubah menjadi manusia serigala. Aku dipisahkan dari manusia supaya tak bisa menggigit mereka. Maka sebagai gantinya, aku menggigit dan mencakar diriku sendiri. Penduduk desa mendengar bunyi bising dan jeritan-jeritan itu.
dan mengira mereka mendengar hantu mengerikan. Dumbledore mengivasi desas-desus ini. Bahkan sekarang, setelah rumah ini sunyi selama bertahun-tahun, penduduk desa tidak berani mendekatinya. Tetapi kecuali saat sedang bertransformasi, aku jauh lebih berbahagia daripada yang pernah kualami. Untuk pertama kalinya aku punya teman, 3 teman baik, Sirius Black, Peter Pettigrew, dan tentu saja ayahmu Harry, James Potter. Nah, ketika sahabatku ini mau tak mau memperhatikan bahwa aku menghilang sebulan sekali. Aku mengarang bermacam alasan, di antaranya kukatakan bahwa ibuku sakit, dan bahwa aku harus pulang menengoknya. Aku takut mereka meninggalkanku begitu tahu aku manusia serigala. Tapi mereka seperti kau, Hermione, akhirnya berhasil mengetahui yang sebenarnya. Dan mereka sama sekali tak meninggalkanku. Sebaliknya malah, mereka melakukan sesuatu yang tak sekadar membuat masa transformasiku bisa tertahankan olehku, melainkan juga menjadi masa-masa paling menyenangkan dalam hidupku. Mereka menjadi animagi. Ayahku juga, tanya Harry sangat heran. Ya, kata Lupin. Perlu waktu 3 tahun bagi mereka untuk memecahkan bagaimana caranya. Ayahmu dan Sirius ini menjadi paling pandai di seluruh sekolah. Dan untunglah begitu sebab transformasi animagus bisa salah kaprah. Salah satu alasan kenapa Kementerian memantau terus mereka yang berusaha melakukannya. Peter memerlukan banyak bantuan dari James dan Sirius. Akhirnya waktu kami kelas 5, mereka berhasil melakukannya. Mereka masing-masing bisa berubah menjadi binatang yang berbeda kapan saja mereka mau. Tetapi bagaimana itu membantu Anda? Tanya Hermione bingung. Mereka tak bisa menemaniku sebagai manusia. Jadi mereka menemaniku sebagai binatang, kata Lupin. Manusia serigala hanya berbahaya bagi manusia. Mereka menyelinap keluar dari kastil sebulan sekali di bawah kerudungan jubah gaib James. Mereka bertransformasi. Peter yang paling kecil bisa menyelinap di bawah dahan-dahan dedalu yang menyerang dan menekan tonjolan yang membuat pohonnya tak bergerak. Kemudian mereka bertiga akan menuruni terowongan dan menemaniku. Di bawah pengaruh mereka, keganasanku berkurang. Tubuhku masih serigala, tetapi pikiranku makin tak seperti serigala selama aku bersama mereka. Cepatlah, Remus, geram Black, yang masih mengawasi Scabbers dengan ekspresi wajah lapar mengerikan. Aku hampir selesai, Sirius. Hampir. Nah, berbagai kemungkinan menyenangkan sekarang terbuka bagi kami. Setelah kami berempat bisa bertransformasi, tak lama kemudian kami meninggalkan Shrieking Shack dan berkeliaran di halaman sekolah dan desa di malam hari. Sirius dan James bertransformasi menjadi binatang besar-besar, sehingga mereka bisa mengontrol manusia serigala. Aku tak yakin ada murid Hogwarts lain yang lebih tahu dari kami tentang seluk-beluk Hogwarts dan Hogsmeade. Dan begitulah maka kami membuat peta perampok dan mencantumkan nama-nama julukan kami. Sirius adalah Fatfoot, Peter adalah Wormtail, James adalah Prongs. Binatang apa? Harry ingin bertanya, tetapi Hermione memotongnya. Itu masih berbahaya. Berkeliaran di malam hari dengan manusia serigala. Bagaimana kalau Anda berhasil melepaskan diri dari mereka lalu menggigit manusia? Pikiran itu sampai sekarang masih menghantuiku, kata Lupin berat. Dan memang sudah sering nyaris terjadi. Semuanya membuat kami tertawa sesudahnya. Kami masih muda, tidak berpikir panjang, terbuai oleh kepandaian kami. Aku tentu saja kadang-kadang merasa bersalah karena menyalahgunakan kepercayaan Dumbledore. Dia menerimaku di Hogwarts. Sementara kepala sekolah lain tak akan ada yang mau. Dan dia sama sekali tak tahu aku melanggar peraturan yang telah dibuatnya untuk keamananku sendiri dan keamanan orang-orang lain. Dia tak pernah tahu aku telah membuat 3 temanku menjadi animagi secara ilegal. Tetapi aku selalu berhasil menyingkirkan perasaan bersalahku setiap kali kami duduk merencanakan petualangan kami untuk bulan berikutnya. Dan aku belum berubah. Wajah Lupin mengeras, dan suaranya terdengar jijik terhadap dirinya sendiri. Selama setahun ini, aku berperang batin. Apakah sebaiknya aku memberitahu Dumbledore bahwa Sirius itu animagus? Tetapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Karena aku terlalu pengecut. Itu berarti aku mengkhianati kepercayaannya sewaktu aku bersekolah di sini. Mengakui bahwa aku melibatkan teman-temanku.
Padahal kepercayaan Dumbledore berarti segalanya bagiku. Dia menerimaku di Hogwarts sewaktu aku masih kecil, dan dia memberiku pekerjaan ketika aku dikucilkan oleh semua orang setelah aku dewasa. Tak bisa mendapatkan pekerjaan karena keadaanku. Maka ku yakinkan diriku bahwa Sirius memasuki kastil menggunakan ilmu hitam yang dipelajarinya dari Voldemort. Bahwa fakta dia Animagus tak ada hubungannya dengan itu. Jadi pendapat Snape tentangku selama ini ada benarnya juga. Snape, tanya Black kasar. Mengalihkan pandangannya dari Scabbers untuk pertama kalinya dan mendongak menatap Lupin. Apa hubungan Snape dengan ini? Dia di sini, Sirius, kata Lupin berat. Dia juga mengajar di Hogwarts. Lupin menatap Harry, Ron, dan Hermione. Profesor Snape bersekolah bersama kami. Dia berusaha keras menentang penunjukanku sebagai guru pertahanan terhadap ilmu hitam. Sepanjang tahun ini dia memberitahu Dumbledore aku tak bisa dipercaya. Dia punya alasan untuk itu, soalnya. Sirius pernah mempermainkannya sampai nyaris membuatnya mati, dan aku terlibat. Black membuat suara mencemooh. Tahu rasa dia, seringainya. Mengendap-endap, ingin tahu apa yang kita lakukan. Berharap bisa membuat kita dikeluarkan. Severus sangat ingin tahu kemana aku pergi setiap bulan. Lupin memberitahu Harry, Ron, dan Hermione, kami di tahun yang sama. Dan kami tidak begitu saling menyukai. Dia terutama sangat tidak suka pada James. Iri pada bakat James di lapangan Quidditch. Pendeknya, Snape pernah melihatku menyeberangi halaman suatu malam ketika Madame Pomfrey mengantarku ke Dedalu Perkasa untuk bertransformasi. Sirius berpendapat akan lucu kalau memberitahu Snape bahwa yang perlu dilakukannya hanyalah mendorong tonjolan di pohon dengan tongkat panjang. Dan dia akan bisa membuntutiku. Ya, tentu saja Snape mencobanya. Kalau dia bisa tiba di rumah ini, dia akan bertemu manusia serigala dewasa. Tetapi ayahmu yang mendengar apa yang telah dilakukan Sirius mengejarnya dan menariknya mundur dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Meskipun demikian, Snape sudah sempat melihatku sekilas di ujung terowongan. Dumbledore melarangnya memberitahu siapapun, tetapi sejak saat itu dia tahu aku ini siapa. Jadi itulah sebabnya Snape tidak menyukai Anda, kata Harry lambat-lambat. Karena dia mengira Anda ikut mempermainkannya. Betul, cemooh suara dingin dari dinding di belakang Lupin. Severus Snape menarik lepas jubah gaib. Tongkatnya tertuju lurus ke arah Lupin. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.